Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Asti. Hari ini saya akan mencoba untuk mentarot reading zodiak kamu untuk Cancer di Mei 2020 untuk yang berpasangan dan juga single. Di sini sudah saya tebar kartunya dan semoga ini membantu kamu, dan saya disclaimer kembali, ini tidak akan mungkin resonate untuk semua zodiak yang berzodiak Cancer di Mei 2020. Jadi be aware untuk menonton readingan saya, ambil positifnya dan lepaskan negatifnya. Oke. Di sini saya mulai untuk yang single terlebih dahulu. Di sini ada energinya adalah express your love. Tunjukkan perasaanmu, ekspresikan perasaannya kamu kepada orang-orang yang memang ingin kamu tunjukkan perasaan kamu. Lakukan, lepaskan, jangan pendam, jangan seolah-olah kamu merasa bahwa kalau ketahuan nanti suka tuh gengsi gitu, ketahuan nanti kalau suka ya harga diri, harga mati gitu kan. Tapi apabila kamu memang mempunyai perasaan yang tulus terhadap orang itu, kamu boleh show, kamu boleh tunjukkan itu kepada orang yang kamu suka, orang yang kamu tuju, terlepas dari pemikiran nanti kalau ditolak gimana, nanti kalau diajukan gimana, sakit loh. Tapi akan lebih sakit lagi kalau kamu berpikir terlalu banyak, berpikir terlalu negatif, tapi kamu tidak melakukan satu apapun. Bahkan pemikiran kamu bisa menyiksa kamu tanpa kamu melakukan satu hal apapun. Maka dari itu lebih baik kamu clearkan dengan cara menunjukkan atau memberi kode lah istilahnya kepada seseorang atau orang-orang yang lagi dekat dengan kamu, orang lagi PDKT dengan kamu, entah itu di masa lalu atau mungkin orang yang baru juga. Silahkan tunjukkan perasaan kamu, even kamu suka atau even kamu juga tidak begitu menyukai orang yang mendekati kamu dengan mengejar-ngejar atau membuat kamu annoying. Jadi di sini untuk yang single energinya adalah ada beberapa orang yang mendekati kamu, ada beberapa orang yang say hello, chatting sama kamu atau sekedar ngobrol sama kamu, dan ada mungkin salah satunya yang kamu rasa kamu klik, tapi kamu merasa mungkin dia cuek terhadap kamu. Please jangan berpikir seperti itu. Lepaskan saja. Apabila memang kode-kode yang kamu berikan tidak direspon, silakan kamu mengatakan apa yang kamu rasakan atau kondisi yang kamu alami, sehingga orang tersebut juga memahami perasaan kamu. Karena kamu di sini orangnya tertutup ya Cancer, apalagi yang single, minderan, sehingga sulit jadinya untuk membuat dia menjadi terbuka ketika lagi PDKT seperti itu. Jadi jangan terlalu dipikirin negatif banget, kamu jalanin aja. Tidak ada sesuatu yang istilahnya rugi-rugi banget antara kamu ditolak dan gak ditolak. Itu hal yang biasa dalam percintaan, tapi jangan siksa diri kamu dengan mencintai dalam hati, karena hatinya kamu tiada yang tahu. Untuk selanjutnya di sini juga ada kondisi yang namanya berharap dengan seseorang. Makanya saya tadi bilang kamu kepikiran, kamu pendam-pendam, berharap A B C D, menghayal A B C D. Harapan kamu udah lama di sini, lama sekali kamu mengharap hal-hal yang indah bersama dia, tapi kamu tidak mau menunjukkan seberapa kamu menyukai dia, seberapa kamu tertarik dengan dia. Mungkin saja dia tidak memahami kode kamu gitu loh, karena kamu kalau kode-kode juga agak unik gitu. Jadi lawan jenis kamu mungkin tidak menyadari, mungkin kayak setengah-setengah, kayaknya dia suka ya tapi nggak suka deh kayaknya. Jadi akhirnya maju mundur, akhirnya sama-sama tidak mau menunjukkan perasaannya. Padahal di sini kalau saya lihat sih sebenarnya ada kemungkinan untuk itu gitu, ada kemungkinan untuk bahwa lebih better kalau kamu mengambil tindakan terlebih dahulu. Ambillah tindakan, ambillah langkah awal, tidak masalah itu akan menjadi sebuah kegagalan atau sebuah keberhasilan. Hanya judulnya saja gagal dan berhasil, tapi intinya sama, maknanya sama, kamu sama-sama belajar dan menjadi lebih baik lagi ketimbang kamu tahan-tahan di dalam hatimu. Dan selanjutnya di sini ada Ten of Pentacles, artinya bahwa di sini kamu mempunyai standar-standar atau backgroundnya cukup bagus untuk dekat dengan dia. Jadi kamu tidak usah minder, karena kamu juga mempunyai banyak hal yang orang itu suka dari kamu. Kamu mempunyai ciri khas atau keistimewaan sendiri, yang dimana dia menyukai kamu, yang sebenarnya semakin diajak dekat hangat. Orangnya hangat, walaupun sensitif di awal tuh kayak susah banget dideketin, tapi ternyata orangnya hangat, humble, lovely lah, juga orang yang penuh perhatian dengan family dia. Dan kamu mempunyai itu, kamu mempunyai hal yang spesial dalam diri kamu. Kamu single bukan berarti kamu tidak laku, sehingga ketika dekat dengan orang lain ada kekhawatiran tersendiri juga, kayak aduh mau nggak dia sama aku, aduh bisa nggak ya, aduh jangan-jangan gini, jangan-jangan gitu. Lepaskan,
Jangan terlalu berpikiran bahwa jangan-jangan ini, jangan-jangan itu, kita nggak pernah tahu gitu. Sehingga itu malah justru mengacaukan kedekatan kalian. Jadi komunikasikan, express your love, tunjukkan yang terbaik dengan orang yang kamu dekat, karena energi Cancer untuk yang single asmaranya di Mei ini sebagian besar banyak yang lagi dekat-dekat dengan seseorang, dan untuk yang energinya juga tidak ada yang dekat, itu skemanya adalah di sini memang lebih sedikit. Jadi di sini lebih banyak yang energinya ketarik adalah energi yang memang single tapi lagi dekat, hatinya lagi ada, atau tertarik dengan seseorang tapi tidak mau mengungkapkan. Jangan jadi pengagum rahasia, oke? Untuk selanjutnya ini sudah selesai dengan yang single. Mari kita lanjutkan dengan yang sudah punya pasangan. Ada yang pasangannya sudah lama pacaran atau ada yang sudah menikah. Di sini bisa kita lihat ada chemistry. Ada chemistry untuk kamu. There is strong magnetic attraction here. Ada yang namanya chemistry. Chemistry nggak harus ditunjukkan dengan keromantisan ya. Kadang-kadang tengkaran pun itu chemistry. Kedekatan semakin erat, semakin ada timbal balik, semakin ada komunikasi walaupun konflik yang ada. Walaupun di sini ada konflik ya. Artinya ada perang ego masing-masing, nggak ada yang mau mengalah gitu, semua ngakunya bener. Yang satunya adalah orang yang so sensitif. Saya rasa kamu itu orang yang sangat perasaan kalau dikasih omongan apa dengan pasangan kamu, karena kamu mencintai dia, kamu sangat merasa kayak tersakiti, merasa kayak kenapa yang ngelakuin ini adalah kamu gitu. Jadi kamu benar-benar bisa sampai yang diem, termenung, sedih gitu kan, merasa kayak kok bisa kamu kayak gitu sama aku nggak berharap loh kamu kayak gitu sama aku gitu. Jadi beberapa di antara kamu Cancer itu memang orangnya sensitif sekali, orang yang hatinya gampang luka atau robek kalau yang menyakiti dia adalah orang-orang yang sangat dia cintai dan sangat dia percayai, karena Cancer sangat sulit percaya kepada orang lain, jiwanya curiga aja terus gitu kan. Jadi di sini kamu mungkin ini energi kamu, ini energi pasangan kamu, bisa kebalik energinya ya. Jadi kalau misalnya kebalik energinya, silahkan untuk kamu pahami di sini. Nah di sini juga kamu kayak lagi termenung, kayak lagi benar-benar berpikir, lagi meratapi lah istilahnya nasibnya, kamu meratapi bahwa segala ini nggak seindah yang saya bayangkan, kenapa dia kayak gitu, kenapa dia kayak gini, lebih ke baper lah. Perasaan kamu so sensitif di bulan Mei, energi kamu di bulan Mei sangat berattraction. Nah makanya di situ saya bilang chemistry kalian di sini makin kuat, entah di situ kamu bertengkar, konflik ego masing-masing, tapi setidaknya pergerakan energi itu masih ada. Sedangkan dalam pasangan kamu lagi bingung, lagi pusing dengan masalah dia, pengen mencari jalan keluarnya, dia lagi fokus dengan masalahnya, belum lagi masalahnya dengan kamu, konflik terus-terusan. Jadi faktor eksternal dia udah bikin dia uring-uringan, kamu juga bikin dia uring-uringan, jadi moodnya juga kacau, dan dia biasanya mengalah dari kamu lah, beberapa kali mengalah dalam pertengkaran sama kamu, sekarang juga ikut-ikutan emosional karena dia masih bingung, dia masih pengen cari jalan keluar tapi belum ketemu, sedangkan kamu dirasa menambah dia untuk bingung gitu. Dia ingin kamu support dia karena dia merasa dia sangat rapuh, dan kayak kondisi ini begitu hard buat pasangan kamu, kondisi ini begitu menyusahkan dan menyulitkan buat dia. Saya tahu juga kamu mengalami kondisi yang sulit, tapi setidaknya di sini yang dia butuhkan mungkin untuk didengar atau mengeluarkan isi hati dia. Maka di sini kamu lepaskan egomu dan dengarkan dia bicara, walaupun terkadang kenapa harus dia aja yang saya dengar, kenapa saya harus ngikutin dia aja. Nah kalau begitu pemikiran kamu dalam satu hubungan, maka hubungan ini akan terus konflik. Karena di sini konflik yang saya lihat sebenarnya konfliknya lebih ke ego masing-masing ya, gak pernah mau ngalah nih salah satunya, dan sama keduanya ini keras-keras. Tapi karena kondisinya kamu lagi energimu sensitif dan energi pasangan kamu juga sensitif, ditambah faktor eksternal yang menunjang dia untuk emosional, maka terjadilah konflik yang cukup berkepanjangan. Padahal sebenarnya awalnya itu sepele. Kadang-kadang kamu juga mikir, kenapa sih gue tadi tengkaran sama dia, sebenarnya nggak ada alasan loh untuk tengkaran gitu, kamu saja bingung. Tapi sebenarnya ini juga
pertengkaran ini sebenarnya juga menguatkan hubungan kalian yang mungkin sudah lama, yang udah agak bosan gitu kan, yang udah agak uring-uringan, sekarang di-refresh kembali dan hatinya diikat kembali, emosionalnya bergejolak. Sehingga itu tanpa kamu sadari, meskipun itu terlihat seperti masalah, sebenarnya membantu kamu untuk lebih dekat-dekat dan terikat lagi dengan orang ini. Tapi saran saya, lepaskan ego kamu dan support pasangan masing-masing untuk sampai di tujuan yang sama, karena tujuan kalian di sini sama. Oke, sekian readingan saya buat kamu Cancer untuk yang single dan berpasangan di Mei 2020 untuk asmaranya. Semoga ini bermanfaat buat kamu dan thank you.